Halo semua, banyak dari kita, ya mungkin termasuk saya juga, tentu punya impian untuk menjadi miliuner. Miliuner ini bukan punya uang 1 miliar dalam rupiah, tapi million, 1 juta dalam US dollar, yang kalau dikurskan kira-kira 15 miliar. Untuk Anda yang sudah punya harta di atas itu, selamat. Untuk yang belum dan menginginkan, silakan terus berusaha. Nah, kadang-kadang kita bertanya-tanya, apakah miliuner itu orang itu dapatnya dari hasil sendiri atau warisan? Apakah dia itu orang-orang yang levelnya direktur owner semua, atau karyawan biasa bisa nggak sih jadi miliuner? Kemudian orang-orang ini apakah dia itu invest atau mengumpulkan dalam jangka panjang baru jadi miliuner, atau mendadak dalam semalam sudah kaya raya? Kemudian kalau orang yang sudah punya 1 miliar ke atas itu, apakah kalau belanja masih pakai nanya harga apa enggak? Sekolahnya sekolah ijazah, sekolah elit atau sekolah biasa? Umur berapa sih mereka jadi miliuner? Rata-rata umurnya. Ya. Nah, kebetulan saya menemukan satu research yang menarik yang dibuat oleh Ramsey Solutions. Kemudian saya juga dapat beberapa referensi. Bapak Ibu bisa coba Google di internet. Jadi penelitian Ramsey Solution ini didasarkan pada survei ke 10.000 orang kaya di Amerika. Kenapa pilihnya Amerika? Karena 3 negara dengan miliuner terbanyak di dunia itu adalah nomor 1 Amerika, nomor 2 China, nomor 3 Jepang. Sementara kota dengan miliuner terbanyak itu adalah New York, 340.000 orang. Kalau saya baca itu katanya hampir 10% daripada penduduk New York. Artinya kalau di New York dari 10 orang yang kita temui, 1 orang itu miliuner. Makanya itu kota itu kayak wah, orang-orang kaya semua ngumpulnya di situ deh gitu. Bukan orang kaya level uh, kita ya. Kalau kadang-kadang di kota-kota kecil, wah orang kaya semua orang tahu. Kalau di sana itu orang kayanya kita mungkin di sana levelnya ya menengah saja gitu. Kenapa? Karena level dunia ngumpulnya di sana. Nah, mereka dengan pertimbangan Amerika adalah negara dengan miliuner terbanyak di dunia, maka Ramsey Solution mereka melakukan studi. Studinya dilakukan terhadap 10.000 orang kaya di sana untuk mencari tahu bagaimana sih mereka jadi miliuner, gitu ya. Kemudian dari referensi lain saya kumpulkan hasilnya sebagai berikut. Pertama, orang kaya itu adalah orang yang punya kekayaan bersih atau net worth 1 juta. Ya, setara 15 M tadi saya jelaskan. Kekayaan bersih ini adalah selisih antara aset dengan hutang. Jadi misalnya Anda punya aset 100 juta, hutang bank 20 juta, maka net worth-nya 80 juta. Kalau misalkan Anda beli apa namanya, Anda punya rumah misalnya, harganya 2 M. Tapi saya KPR Pak, baru KPR aja nih. Saya hitung-hitung kalau cicilannya sampai lunas ya kan ada bunga gitu kan. Itu kira-kira jatuhnya 2,5 M misalnya. Berarti net worth saya gimana Pak? Minus 500 juta. Kenapa? Karena hutang dikurangi, harta dikurangi hutang. Hutangnya lebih besar daripada modal mungkin saja. Kenapa? Karena dihitung berdasarkan jumlah cicilan dikali frekuensi sisa cicilan. Nah, jadi kalau orang bilang net worth ya memang harus yang selisihnya. Kalau di dalam dunia private banking ya, itu net worth itu lebih spesifik lagi. Mereka menyebutnya liquid asset. Liquid asset itu apa? Artinya 1 juta itu bentuknya harus liquid, bisa dipindahkan berubah wujud dengan cepat. Bentuknya bisa kas, tabungan, deposito, saham, obligasi, reksadana. Ada yang tanya, emas boleh nggak? Ya tergantung ya, emas yang gimana nih? Emas perhiasan menurut saya nggak bisa. Emas batangan, well, kalau gampang diuangkan silakan. Ya. Kalau punya properti dihitung nggak, Pak? Enggak. Properti yang dihitung itu adalah properti itu investasi. Kalau punya rumah gede gitu ya, warisan, tapi rumahnya itu buat tempat tinggal yang kira-kira sudah dipesan, pokoknya dia nggak boleh dijual. Nah, itu juga tidak termasuk dalam aset liquid. Nah, jadi apa namanya? Aset liquid itu benar-benar investable asset, ready to invest gitu. Nah, kalau Anda sudah punya aset liquid di atas 1 juta dolar, mungkin Anda tempatkan di bank ya, maka yang nyari Bapak Ibu
biasanya levelnya sudah bukan level RM lokal lagi. Bank-bank dari Singapura mungkin lebih tinggi dari Hong Kong mungkin sudah menghubungi Anda gitu. Karena kalau sudah punya 1 juta dolar itu biasanya di antara para private bankers itu sudah namanya, oh ini bapak atau ibu ini kaya nih, kita mungkin bisa tawarkan gitu. Nah, hasil dari penelitiannya gimana Pak? Tadi kan kita cerita miliuner itu gimana ya. Jadi miliuner itu punya liquid asset minimal 1 juta US. Nah, jadi pertanyaan pertama, harta sendiri atau warisan? Jadi dari survei yang dilakukan oleh Ramsey Solutions, 79% itu adalah self-made millionaire. Artinya apa? Artinya mereka kaya dari usaha sendiri. Jadi dari 100 orang, 79 orang itu usaha sendiri. 21 baru warisan. Ya mungkin orang tuanya udah kaya, anaknya mungkin nikah, dikasih rumah, dikasih uang tunai, dikasih apa. Tapi 79-nya self-made millionaire ya. Jadi yang kayak Rafathar yang kita lihat di TV gitu ya, yang kayak Princess Charlotte yang anaknya dari pasangan royal pasangan kerajaan di Inggris itu ya hanya 21%. Nah, kemudian para self-made millionaire ini juga bukan dari keluarga kaya. Rata-rata itu keluarga kelas menengah, jadi bukan warga orang kelas atas. Nah, C-level atau pegawai biasa. Jadi ditanya lagi, kalian yang jadi miliuner ini di kantor jabatannya apa sih gitu ya? Udah level COO, CTO, CMO, CEO, apalah banyak C sekarang. Sekarang nggak cuma Chief Marketing, Chief Operation, Chief Technical, Chief IT, kan biasanya CCC gitu. Uh, kalau C level biasanya gajinya sudah tinggi. Di sini dia pakai patokannya gajinya di atas 100.000 atau 1,5 miliar per tahun. Nah, ternyata pas ditanya hanya 31% yang gajinya di atas 100.000 alias di atas 1,5 M. Kalau 1,5 M kita bagi 12 ya 1 bulan mungkin 115-120 juta something lah gitu ya. Hanya 31%. Ya. Sisanya itu sampai dengan dia jadi miliuner itu tidak pernah lebih tinggi daripada 100.000 dolar per tahun. Karena mereka itu pejabat bukan selevel direksi gitu. Nah, semuanya mengatakan kami ini bisa mengumpulkan 1 juta dolar bahkan lebih itu hasil kerja keras, bukan karena dari gaji tinggi. Ya, jadi hasil dari dia dapat uang dia sisihkan. Jadi ternyata eh, 69% itu pegawai biasa. Pegawai biasa bukan staf bawahan tentunya, mungkin kelas menengah, manajer yang gajinya sudah lumayan, tapi bukan si level gitu. Pendidikannya sekolah elit atau sekolah biasa. Kalau di Amerika kan ada namanya Ivy League ya. Nah, pas ditanya 62% itu lulus S1, tapi hanya 8% yang sekolah di sekolah elit. Jadi kita ngomong Yale University, Columbia University, MIT, ya pokoknya universitas ngetop di Amerika lah. Yang kalau orang Indonesia ke sana, waduh biayanya luar biasa mahal itu. Nah, 62% itu lulus S1 betul. Nah, hanya 8, berarti 92% itu ya kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta biasa gitu. Nah, hampir di studi yang lainnya, bukan studi Ramsey ini, dia punya data lagi. Hampir setengah daripada para miliuner itu mereka melanjutkan kuliah hingga dari S2 sampai S3. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mau terus belajar dan mengembangkan diri walaupun sudah punya kekayaan cukup lumayan. Nah, kalau sudah punya uang segitu masih cek harga nggak sih? Uh, Ternyata walaupun dia punya finansial sudah berkecukupan, 85% itu kalau mau shopping dia bikin daftar belanja dulu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah bikin apa enggak. Jadi kalau kita daftar belanja itu misalnya lagi mau belanja banyak nih, bikin di kertas, beras, daging sapi, susu, mentega, sampo dan lain-lain. Nah, mereka itu 85% masih bikin shopping list gitu. Ya, apakah itu jadi satu-satunya acuan nggak boleh beli di itu enggak, tapi mereka punya guidelines gitu loh. Apakah dalam bentuk list barang atau dalam bentuk jumlah uang yang mau dikeluarkan, ya. Dan tidak menggunakan pinjaman kalau beli itu ya sesuai dengan ini. Nah, jadi walaupun pakai kartu kredit,
3/4 dari para milioner itu mengatakan mereka tuh selalu bayar sebelum sebelum lewat 1 bulan. Artinya tidak ada apa namanya, tidak ada yang tagihan yang kena bunga seperti itu. Nah, jadi kalau kita pikir orang kaya itu belanja pakai enggak, Bapak Ibu. 85% itu cukup cost conscious gitu. Nah, di beberapa sosmed yang lain saya juga pernah baca mereka mengatakan worth it nggak sih? Mereka mampu beli barang-barang harganya 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan lebih mahal gitu. Gaji mereka lebih tinggi daripada itu. Tapi pada akhirnya worth it nggak? Senilai itu nggak kita keluarkan uang itu? Ya. Nah, mereka ini kaya mendadak atau uh, uh, memang jangka panjang. Ya, kadang-kadang kita lihat, wah ada orang foto selfie, kumpulin, dijual, wah, ratusan juta, miliaran. Bikin goyang unik, diundang kemana-mana, kaya raya. Ya, jual jual krim, YouTuber atau apa, tiba-tiba kaya. Yang paling parah nipu orang, bikin investasi bodong. Ya, kelihatan kaya, tapi ternyata hasil nipu orang. Terus terang yang kaya jadi miliuner karena itu hanya segelintir. Kenapa? Karena 75% atau 3/4 mereka mengatakan kami bisa jadi miliuner itu adalah konsisten investasi berkala dalam jangka panjang. Nah, kalau dibaca lebih detail lagi, mereka contribute to IRA. IRA itu kayak dana pensiun. Bedanya kalau di Indonesia kita hitungannya sudah ada nih, perusahaan berapa persen, kemudian karyawan berapa persen masuk ke BPJS. Kalau di sana itu sistemnya matching. Jadi kalau karyawan mau taruh sekian persen, perusahaannya bisa matching sekian persen. Dan persentasenya itu negotiable. Itu di US agak beda di Indonesia. Kalau Indonesia karyawan 2,7%, perusahaan 3%. Itu untuk jaminan hari tua. Satu dan satu untuk iuran jaminan pensiun gitu. Jadi berbeda. Kita sudah ada undang-undangnya. Nah, tapi poinnya adalah mereka kontribusi ke mereka punya program pensiun, kemudian mereka tambah lagi dan juga berinvestasi di tempat lain. Nah, cara mereka kaya itu ya bukan 3/4 ya, bukan tiba-tiba kaya ya. Ada yang bikin satu program atau satu apa produk sukses jual krim atau apa mungkin ya. Tapi kebanyakan itu langkah per langkah. Berapa sih umurnya para miliuner itu gitu ya? Apakah tua atau bagaimana? Ternyata penelitiannya juga cukup mengejutkan. Rata-rata usia miliuner di US itu 57 tahun, Bapak Ibu. Bukan anak umur 30-40 tahun ya, yang kita kira wah udah mapan ya. Bukan juga 20-30 yang waduh kayaknya muda-muda ada kaya raya gitu, yang flexing sosial media. Bukan berarti orang-orang tidak kaya, bisa jadi mereka kaya. Tapi kebanyakan ketika di average itu 57 tahun. Nah, jadi kalau, waduh Pak, saya jangankan 1 million US dollar, 1 miliar rupiah aja, waduh nggak tahu bisa sampai apa nggak. Jangan putus asa dulu gitu. Uh, Kalau kita konsisten investasi jangka panjang, kemudian kita kerja keras, kemudian kita apa mengatur biaya hidup dan lain-lain, ya saya kira mudah-mudahan kita semua bisa punya nasib menjadi miliuner atau bahkan lebih tinggi. Dan jangan lupa kalau sudah jadi miliuner ya tak berbuat baik gitu loh ya. Jangan cuma jadi miliunernya aja. Nah, orang Amerika saja miliuner rata-rata umur 57 tahun. Nah, jadi kalau boleh saya ringkas, mayoritas ya, bukan semua ya. Mayoritas daripada miliuner, orang yang punya 1 juta dolar atau 15 M di Amerika Serikat itu mayoritas kerja sendiri. Maksudnya hasil sendiri, self-made millionaire, bukan warisan. Mayoritas pegawai biasa, bukan juga pegawai pemula ya, tadi mungkin jabatannya sudah menengah seperti itu. Mayoritas punya S1 atau lebih tinggi dan kuliah di kampus biasa, bukan kampus elit. Mayoritas belanja masih cek harga, masih bikin shopping list gitu ya. Mayoritas berinvestasi jangka panjang dan rata-rata umurnya 57 tahun. Nah, jadi ini ciri-ciri miliuner di Amerika. Bagaimana dengan Anda? Jangan matching cuma ininya, tapi uangnya belum ada ya, karena uang itu juga harus dikumpulkan dulu baru bisa jadi miliuner. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga hari Anda menyenangkan.